untuk kenapa gue susah nyebut Zimbabwe sih? Kasih tahu. Halo guys, welcome back to kasih tahu episode yang keempat. Jadi kasih tahu hari ini adalah hasil dari request, berdasarkan request dari sang subscriber aku tercinta. So, hari ini kita akan membahas tentang fun fact Zimbabwe. Ternyata banyak banget hal-hal menarik dari sebuah negara yang bernama Zimbabwe ini, guys. Dan mungkin ada beberapa hal yang baru kalian tahu. Jadi langsung aja kita ke videonya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komennya setelah aja, subscribe dan share ke teman-teman kalian yang wajib untuk tahu tentang video ini. Fun fact yang pertama. Jadi yang pertama ini, di mana mantan presiden Zimbabwe bernama Robert Gabriel Mugabe adalah salah satu pemimpin tertua dan juga pemimpin terlama dari negara-negara yang non-kerajaan di dunia. Jadi dia telah menjabat sebagai pemimpin Zimbabwe selama 36 tahun. Indonesia punya 32 tahun ya. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Zimbabwe dari tahun 1980 hingga 1987 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Zimbabwe pada 22 Desember 1983 dan mengundurkan diri dari kantornya pada 21 November 2017. Dan ia lahir pada 21 Februari 1924. Dan Robert Mugabe ini juga digantikan oleh Emmerson Mnangagwa yang lahir pada 15 September 1942 yang menjabat pada 24 November 2017. Ini dia Pak Mugabe. Fun fact yang kedua. Jadi, yang kedua ini adalah di mana Zimbabwe meninggalkan mata uangnya dan saat ini menggunakan mata uang orang lain. Jadi, ini terjadi setelah inflasi besar-besaran yang melanda negara Zimbabwe pada tahun 2008. Negara itu meninggalkan mata uangnya dan telah menggunakan dolar AS, Rand Afrika Selatan, dan pula Botswana sejak 12 April 2009. Fun fact yang ketiga, jadi Zimbabwe telah memenangkan total 8 medali di Olimpiade dalam 2 cabang olahraga, yaitu hoki dan renang. Wow. Pada Olimpiade musim panas 2004 di Athena, Yunani, negara ini memenangkan 3 medali Olimpiade, yaitu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan di Olimpiade musim panas tahun 2008 di Beijing, ia memenangkan 4 medali, yaitu 1 emas dan 3 perak. Sebuah medali emas diraih oleh tim hoki lapangan nasional yang tim putri pada tahun 1980. Jadi mereka sangat berprestasi di bidang hoki dan juga renang. Fun fact yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah di mana kebanyakan orang Zimbabwe menyebut jenis pasta gigi dengan sebutan Colgate. Terus setiap minuman ringan itu Coke, dan setiap deterjen itu disebutnya Surf, dan setiap poles lantai disebut
kobra. Sama kayak kita, nggak tahu ya, di tempat aku tinggal, kalau aku perhatiin semua deterjen namanya Rinso. Rinso dah. Terus habis itu semua pasta gigi namanya Pepsodent. Terus apa lagi ya? Oh iya, itu deh sebagian besarnya. Kayak iya semua air mineral itu Aqua. Fakta yang kelima, menurut aku ini adalah fakta yang menyedihkan, di mana menurut UNICEF pada tahun 2015 lebih dari 1,4 juta orang di negara Zimbabwe hidup dengan AIDS. Fakta yang keenam, di mana Zimbabwe menderita kekurangan tenaga profesional perawatan kesehatan, dan banyak profesional perawatan kesehatan dari negara Zimbabwe ini meninggalkan Zimbabwe untuk, kenapa gue susah nyebut Zimbabwe sih? Jadi mereka meninggalkan negara Zimbabwe untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain di dunia. Dan mereka itu masih percaya sama nasihat penyembuhan spiritual dan masih banyak digunakan oleh banyak orang untuk penyakit ringan dan bahkan penyakit berat. HIV atau AIDS tersebar luas di negara ini dan telah disebut-sebut sebagai penyebab kematian ribuan orang dalam beberapa tahun terakhir. Menyedihkan sih. Yang ketujuh. Jadi yang ketujuh ini, kita semua pernah mendengar tentang Putri Duyung. I like it. I like Little Mermaid. Dan kebanyakan dari kita percaya bahwa mereka adalah mitos. Ya, aku tahu itu mitos, tapi aku masih berharap bahwa mereka tidak mitos. Dan hanya karakter dalam animasi dan dalam cerita anak-anak. Tapi di Zimbabwe ada keyakinan kuat bahwa Putri Duyung itu ada. Dan nyatanya makhluk mistis ini kerap disalahkan atas kejadian naas seperti penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Yang kedelapan ini adalah fakta yang mengejutkan aku secara pribadi, tapi fakta yang sangat berguna bagi kehidupan kita, terutama juga di Indonesia menurutku. Karena yang kedelapan ini adalah dimana di Zimbabwe perceraian adalah stigma, dan setiap orang yang bercerai itu akan diasingkan, distigmasi oleh komunitas lokal, dan ya taulah gimana akibatnya. Terus ini tidak berarti bahwa bercerai di negara ini ilegal, tapi ada hukuman-hukuman sosial gitu ya jadinya. Namun hanya perempuan yang diperbolehkan untuk bercerai meskipun jarang terjadi. Jadi di sana perceraian jarang terjadi. Yang berikutnya ada one of the largest waterfall in the world, yaitu Victoria Falls yang terletak di Laut Zambezi. Dan ini tuh sangat besar dan luas, guys, dan juga sangat tinggi dan sangat indah. Ini dia gambarnya. Fakta berikutnya adalah di mana Zimbabwe adalah salah satu negara yang memiliki tingkat melek huruf tertinggi di Afrika, yakni mencapai 86,5% dari populasinya itu melek huruf. Tepuk tangan dan selamat. Fakta yang ke-11, yaitu ada satu suku yang disebut dengan orang Fadoma. Ini adalah sekelompok kecil orang yang tinggal di bagian barat Zimbabwe yang sekarang biasa disebut dengan suku burung unta atau suku berkaki dua. Hal ini disebutkan karena 25% orang dari suku ini terlahir dengan cacat genetik yang disebut ectrodactyly,
di mana mereka tidak memiliki jari di tengah kaki, dan ya karena itulah mungkin disebut suku burung unta atau suku berkaki dua. Tapi kita berkaki dua, mungkin berjari dua kali ya. Ini karena ya 25%-nya tadi, dan orang Fadoma ini dilarang menikah di luar suku mereka. Jadi mereka punya kepercayaan atau punya kebiasaan itu nggak boleh nikah di luar suku mereka, dan oleh karena itu cacat tetap ada di antara mereka, diturunkan dari orang tua ke anak-anak, jadi cacat genetik gitu. Yang ke-12 ada yen Jepang, dolar Australia, rupiah India, dan renminbi dari Tiongkok juga diterima sebagai tender resmi di Zimbabwe sejak Januari 2015. Dan yang berikutnya ada bunga nasional di Zimbabwe. Indonesia bunga nasionalnya apa ya? Aku nggak pernah denger. Jadi Zimbabwe ini memiliki bunga nasional yang disebut flame lily atau Gloriosa superba dalam bahasa Latin, dan dalam bahasa lokal tersebut disebut Amakuhulume. Dan dalam setiap Sona Kajongwe, apa sih dalam bahasa Sunda? Bunga ini mekar pada musim hujan, dan tanaman tersebut digunakan untuk khasiat obat-obatan gitu, kayak obat-obatan tradisional, tetapi bakal beracun jika tertelan. Mungkin bisa jadi obat luar kali ya, karena nggak bisa ditelan. Baiklah. Yang berikutnya ada Zimbabwe memiliki 5 situs warisan dunia dari UNESCO, dan ada apa aja? Ada Kami Ruins, Great Zimbabwe Ruins, Victoria Falls, Mana Falls, dan Matobo Hills. Dan katanya 5 tempat ini itu bisa menjadi referensi kita untuk berwisata ke Zimbabwe gitu. Keren guys Zimbabwe. Yang ke-15 dan ini yang terakhir ada, untuk sebuah negara kecil, Zimbabwe memiliki cukup banyak kelompok suku sehingga negara tersebut memiliki 16 bahasa resmi loh ya. Kalau kita kan meskipun kita beribu-ribu bahasa, kita menyebut diri kita beribu-ribu bahasa, tapi bahasa nasional kita, bahasa resmi kita tetap bahasa Indonesia. Sedangkan mereka memiliki 16 bahasa resmi, yaitu ada Sewa, Shibarwe, Inggris, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, Ndebele, Sangani, Sona, bahasa isyarat, Solto, Tonga, Swana, Brenda, Sosa, dan namun bahasa Inggris, Sona, dan DBT adalah bahasa yang paling banyak digunakan di negeri ini. Jadi meskipun 16 bahasa resmi, tapi yang paling banyak digunakan itu cuma 3. Sedangkan Oke guys, jadi itu tadi dia fun fact tentang Zimbabwe. Jangan lupa komen untuk request fun fact negara-negara berikutnya atau something lainnya yang menurut kalian menarik. Thank you udah nonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, dan share ke seluruh teman-teman yang kalian punya. Dan arigato. Kok arigato sih? Waitahako. Te amo. See you guys!